Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Pada KD 3.3 menganalisis struktur, isi, kebahasaan teks eksposisi yang didengar maupun dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita agar semua siswa mampu menganalisis struktur, isi, dan kebahasaan teks eksposisi yang didengar maupun dibaca. Pernahkah kalian mendengar seseorang mengungkapkan pandangan atau pendapatnya tentang sesuatu? Misalnya, kamu mendengar seseorang mengemukakan pendapatnya tentang virus COVID-19. Untuk meyakinkan orang lain yang didengar atau yang dibacanya tentang virus COVID-19 tadi, pembicara maupun penulis harus menggunakan argumen. Nah, sekarang kita akan belajar berpendapat dan berargumen melalui teks eksposisi. Pada dasarnya, teks eksposisi merupakan teks yang mengemukakan sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan teks eksposisi menjelaskan informasi tertentu yang dapat menambah ilmu pengetahuan si pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi ini, maka si pembaca maupun si pendengar akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau suatu kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi: yang pertama, singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasinya yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian materi lugas dan baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak. Yang keenam, berupa objektif dan netral. Yang ketujuh, data yang akurat. Yang kedelapan, dibuktikan dengan fakta. Dan terakhir, menjawab semua pernyataan dan pertanyaan: apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada tiga. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis berisikan pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua, itu argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung sesuatu yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumentasi yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah, merekomendasi, atau memberikan saran terhadap permasalahan yang diangkat. Berikut contoh teks argumentasi dengan judul COVID-19. Pada bagian pertama, itu bagian tesis. COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Bagian yang kedua, bagian argumen. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, karena penyebaran virus ini sangatlah cepat. Bukan hanya menyerang di negara asalnya yaitu Cina, tetapi virus ini dengan cepat menyebar di seluruh dunia. Pada bagian yang ketiga, penegasan ulang. Oleh karena itu, penanganan virus ini haruslah dilakukan dengan cepat. Untuk menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang teks eksposisi. Diharapkan kalian mampu mengaplikasikan dan menganalisis sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.